Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti saya ulas sedikit tentang materi hari ini, Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang masuk cukup banyak, ya, menandakan bahwa Anda sangat tertarik untuk belajar agama Islam. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Jadi akan Bapak ulas dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Akan saya share screen. Nih, pertanyaan yang masuk cukup banyak, semoga nanti semua sudah saya sudah bisa terjawab semua. Saya agak cepat, ya, karena memang nanti fokusnya kita membahas materi hari ini harusnya, tapi tidak apa-apa membahas materi kemarin dulu, ya. Pertanyaan pertama yang masuk, apa beda sahih dengan sunan? Jadi sahih ataupun sunan itu dua-duanya kumpulan kitab hadis, ya. Tapi ada model-modelnya. Kitab sahih itu termasuk kitab model jawami atau model jami. Artinya apa? Ini kumpulan kitab hadis, ya, kumpulan hadis yang mengumpulkan semua bab hadis, mulai akidah, fikih, sejarah, semuanya masuk dalam satu kumpulan kitab hadis. Makanya disebut jami. Jami itu terkumpul. Contohnya Jami as-Sahih karya Imam Bukhari. Nama aslinya Jami al-Jami as-Sahih. Kemudian kita memudahkan penyebutan yaitu dengan Jami as-Sahih diganti dengan Sahih Bukhari. Ya. Jadi nama aslinya sebenarnya Jami as-Sahih. Kemudian kita menyebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan sunan? Ya, sunan itu beda model saja. Sunan dari kata plural sunnah. Ya. Jadi kumpulan hadis yang masuk kategori sunan itu model kitab hadis yang penulisannya sesuai dengan bab-bab fikih. Ya, hanya bab-bab fikih saja. Jadi fikih toharoh, fikih sholat, fikih puasa. Ya. Bab-bab fikih ini dibahas disandarkan pada hadis-hadis marfu, jadi hadis yang secara langsung dikerjakan oleh Rasulullah, ya, secara langsung dikerjakan oleh Rasulullah, dapat dilihat langsung oleh para sahabat, itu bedanya. Kalau yang Sahih Bukhari tadi termasuk model jawami, dia mengumpulkan semua, nggak hanya fikih, dia mengumpulkan tentang akidah, hadis-hadis sejarah, adab. Kalau model sunan hanya mengumpulkan bab-bab fikih saja. Contohnya Sunan Abu Dawud, ya, misalkan. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Ini saya berikan contohnya, misalkan ini dari Ibnu Katsir, yang menyatakan orang pertama yang memiliki perhatian mengumpulkan hadis itu namanya, kita menyebutnya Al-Bukhari, tapi nama panjangnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, diikuti sahabatnya sekaligus muridnya, yaitu Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, atau kita lebih gampang menyebutnya Imam Muslim, gitu ya. Kemudian duanya mengumpulkan, sangat konsen mengumpulkan hadis-hadis sahih, ya, sehingga terbentuklah yang namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua kitab ini kitab hadis yang paling sahih karena tidak memasukkan yang hadis-hadis hasan atau hadis-hadis dhaif. Dan terutama Bukhari, ya, memberikan syarat bahwa dalam hadis sahihnya, dalam Sahih Bukharinya, hadis yang boleh masuk, hadis sahih yang boleh masuk harus memenuhi dua syarat. Pertama, perawinya, ya, hidup sezaman dengan guru yang menyampaikan hadis kepadanya. Jadi ada nggak misalkan Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya namanya A. Si A ini pernah hidup sezaman dengan perawi hadis. Perawi hadis kan banyak, ya, berjenjang-jenjang dari satu tahun ke tahun berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perawi hadis yang asli, yang sanadnya tidak terputus itu pernah hidup sezaman. Itu syarat pertama. Dengan guru yang menyampaikan ke
Bukhari. Yang kedua, informasi bahwa si perawi benar-benar mendengar harus valid ya. Jadi perawinya harus benar-benar mendengar dari gurunya. Kan hadis diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian hadis ini didengarkan oleh sahabat A. Sahabat A kemudian menularkan ke tabi'in B. Tabi'in B ke muridnya C, ke D, ke F sampai ke Z. Nah, masing-masing dari satu orang ke sanad berikutnya, ke perawi berikutnya harus mendengar langsung. Bukan karena saya mendengar dari temannya guru saya, itu nggak boleh. Jadi harus dari gurunya langsung. Dan tidak boleh juga dari membaca. Misalkan saya ini membaca Sahih Bukhari, maka saya menemukan hadis, saya nggak bisa memasukkan itu dalam Sahih Bukhari karena informasinya saya mendengar hadis itu bukan dari gurunya langsung yang merawikan, tapi dari sumber lain. Nah, hadis Sahih Bukhari itu ada 7.275 hadis, ya. Kalau tanpa pengulangan 4.000 hadis, dan 4.000 hadis inilah yang sahih, benar-benar sahih. Jumhur ulama menyatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan sunan, misalkan Sunan Ibnu Majah ya, Sunan Ibnu Majah itu terdiri dari 4.300 hadis. Ya. Sebagian hadis di Sunan Ibnu Majah ini ada di Sahih Bukhari juga. Tapi yang orisinal hanya 1.300. Ini yang asli ditulis oleh Ibnu Majah. Tapi di dalamnya juga ada hadis dhaif. Ada juga hadis hasan. Ini yang membedakan dengan Sahih Bukhari tadi. Tapi bagaimana kalau masih juga boleh tetap dipakai Sunan Ibnu Majah karena persentase hadis hasan dan dhaifnya sedikit. Toh hadis hasan dan dhaif tetap boleh dipakai sebenarnya. Cuma kalau ada yang lebih kuat kita nggak boleh menggunakan yang lemah. Pertanyaan kedua, bacaan basmalah dalam sholat. Mungkin saya harus meralat perkataan saya kemarin bahwa bacaan basmalah itu maksudnya hadis hasan atau hadis dhaif gitu ya. Sebenarnya semua perawian ini ya yang saya sebutkan tentang bismillah di awal sholat itu atau di awal surat semuanya sahih. Cuma dari satu mazhab dipilih sebagai hadis sahih, oleh mazhab lain dianggap hadis yang tidak terlalu sahih, tapi tidak sampai kategori hasan atau dhaif. Ini misalkan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu dalam surat Al-Fatihahnya menyatakan kalau basmalah itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau dalam sholat nih tidak membaca surat Al-Fatihah, seperti tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, berarti sholatnya batal. Tapi kalau Imam Maliki beda. Imam Maliki bacaan basmalah itu tidak masuk kategori dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini didasarkan dua pendapatnya. Dua pendapat mazhab ini berawal dari dua hadis ini. Ya. Yang pertama hadis dari Ummu Salamah. Kita ketahui Ummu Salamah ya, sahabiah sekaligus istri Rasulullah. Jadi kalau dinyatakan ini hadis yang nggak sahih itu nggak boleh karena langsung ya. Dinyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayah walhamdulillahirabbil alamin isnain. Artinya sesungguhnya Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim dan menganggapnya satu ayat dan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat kedua. Ya, artinya apa? Artinya yang membaca bismillah itu ayat pertama ya. Alhamdulillah ayat kedua dan dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i bahwa setiap sholat ya sebelum Al-Fatihah, sebelum Alhamdulillah harus membaca Bismillah. Kemudian dari hadis yang lain ya, ini dinyatakan aku pernah sholat bersama Nabi. Ini dari Ibnu Abdul bin Muwaffaq. Ya, Abu Bakar, Utsman dan Umar dan Utsman. Namun aku belum pernah mendengar mereka membaca basmalah. Maka jangan ucapkan itu jika melaksanakan sholat. Maka bacalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, maksudnya ini membaca Al-Fatihah tanpa basmalah. Karena ada riwayat lain, Nabi Abu Bakar dan Utsman diketahui oleh salah satu sahabat sholat itu nggak pakai baca basmalah, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dijadikan pijakannya Imam Maliki. Ya, Imam Maliki. Nah, kemudian bagaimana cara memilihnya? Kemarin saya sudah menyatakan ya,
Madzhab itu madzhaba ilaih. Jadi apa yang cenderung dipilih oleh seseorang dengan pemikiran, penelitian yang teliti terhadap hadis-hadis, ya. Maka kita pilih yang menurut kita yakini kekuatannya. Misalkan ini Salamah. Kita tidak bicara tentang mujtahid ya, karena mujtahid artinya imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki itu mujtahid yang tidak kita ragukan kualitasnya. Cuma kan kita harus memilih salah satu mazhab ini ya. Kemudian Anda memilih, saya lebih serak dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah. Berarti tiap hari beliau itu tahu kebiasaannya Rasulullah. Dan Nabi selalu membaca ini, gitu. Menurut Ummu Salamah. Daripada yang hadis kedua misalkan. Ini sahabat. Ya, sahabat itu bisa jadi mungkin Rasulullah membaca tapi tidak didengar, atau bagaimana gitu, kita tidak tahu. Akhirnya Anda memilih mazhab yang membaca basmalah dengan keras, misalkan mazhabnya Syafi'i, ya tidak apa-apa, namanya juga mazhab ilaih. Apa yang cenderung kita datangi, cenderung itu yang kita nyaman, yang kita merasa aman, yang merasa itu pokoknya lebih kuat daripada yang lain, ya tidak ada masalah. Ya. Bagaimana dengan hadis do'if tentang bacaan basmalah? Saya mohon maaf kemarin bukan do'if ya, karena begini, ini dua hadis sahih ya, ada di Bukhari Muslim. Pendapat yang pertama, bisa jadi tidak dianggap terlalu sahih oleh Imam Maliki. Tapi hadis yang kedua bisa jadi tidak dianggap terlalu sahih oleh Imam Syafi'i. Karena itu makanya timbul mazhab. Makanya timbul yang namanya mazhab. Ya, mazhab. Kenapa? Karena satu di antara yang lain punya pemikiran ini lebih kuat dan ini tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat, tidak sampai kategori atau tataran ini do'if atau hasan, tidak. Hanya saja ini lebih kuat karena ini Salamah langsung nih yang ngomong. Ini lebih kuat karena ini Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman disaksikan langsung oleh Ibnu Abdullah. Misalkan, berarti nggak mungkin dong Abu Bakar, Nabi, Umar, dan Utsman itu bareng-bareng janjian nggak jadi semangat. Ya, itu tergantung masing-masing. Maka dua-duanya betul. Ya, asal Anda punya pedomannya, Anda boleh memilih salah satunya. Dan tidak ada yang salah. Pertanyaan ketiga tentang ta'abudi. Ya, ini dari kitab tafsir ilmu usulul fikih ya, menyatakan ta'abud. Ya, at-ta'abud huwa mala yu'akulu ma'na. Ta'abudi itu jenis ibadah yang tidak ada sebab dan alasannya. Ya, tidak ada sebab dan alasannya. Misalkan sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa kok 3 rakaat? Itu ta'abudi dan kita nggak boleh memikir-mikirkan, itu nggak boleh. Kenapa ya? Mudah dicocok-cocokkan dengan hari kelahiran Nabi lah, nggak boleh. Jadi sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, yaitu ketentuan dari Allah, namanya ta'abudi. Kenapa puasa itu kok di bulan Ramadan? Ya, Ramadan itu sebelum Syawal gitu. Sebelum Ramadan itu setelah Sa'ban dan sebelum Syawal, kenapa nggak Sa'ban saja? Gitu. Itu nggak boleh ta'abudi, tidak ada sebab dan alasannya, dan kita tidak boleh mencari-cari sebab dan alasannya. Ya, kecuali Allah menjelaskan. Kemudian pertanyaan keempat, jika ada dua hadis sahih tentang satu hal yang sama, ya, gimana cara memilihnya? Ya, ini saya contohkan, misalkan ini, dua-duanya dari Sahih Bukhari. Ya, yang pertama, salu qabla sholatil maghrib. Qala bisa lisati liman sya'a karahiyatan ayat takhidahanna susunnah. Artinya sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Kemudian Rasulullah bersabda setelah yang ketiga kalinya, bagi siapa saja yang berkehendak, karena takut orang menjadikannya sebagai sunnah. Jadi Rasulullah menyatakan ini, ya, salu qabla sholatil maghrib 3 kali. Selalu qabla sholatil maghrib, selalu qabla sholatil maghrib. Berarti hal itu penting, ya kan? Jadi sholatlah kalian sebelum sholat maghrib, sholat sunnah maksudnya. Tapi kemudian disambung bagi siapa saja yang mau. Kenapa? Takutnya orang menjadikannya sebagai sunnah, jadi sunnah yang mengikat, gitu ya, sunnah muakkad, sunnah yang mengikat. Bagi siapa yang berkehendak silakan. Tapi di depan Rasulullah menyatakan 3 kali, berarti penting. Ya. Tapi juga ada hadis yang kedua.
Ini asar dari Abu Dawud ya. Ibnu Umar ditanya tentang 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang pada masa Rasulullah melakukan sholat tersebut. Namun beliau memberikan keringanan pada 2 rakaat setelah asar. Ya, ini dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar melihat nih, Rasulullah dan para sahabat itu nggak pernah sholat sebelum maghrib. Ya. Berarti saling bertentangan dong. Satunya Rasulullah berkata langsung, ya. Satunya lagi para sahabat, ya, Ibnu Umar salah satunya melihat perbuatan langsung Rasulullah, bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak pernah sholat sebelum maghrib. Sepertinya saling bertentangan. Ya. Nah, metode memutuskannya ada 2 yang paling besar, ya, yaitu al-jam'u dan tarjih. Nah, jam'u itu mengumpulkan fakta. Ya, jadi faktanya ternyata ini hadis yang pertama, waktu Rasulullah mengatakan selalu qabla salatil maghrib, ya, sholatlah kalian sebelum maghrib. Ini terjadi di awal-awal kenabian. Di awal-awal ketika para sahabat itu yang masuk Islam hanya 10, 20 di Mekah. Ya, di Mekah. Jadi banyak yang mufassirin atau ahli hadis menyatakan ini turun di Mekah. Rasulullah mengeluarkan hadis ini. Tujuannya apa? Karena waktu itu orang belum tahu salat maghrib itu kapan, salat isya itu kapan, salat asar itu kapan, terutama salat maghrib karena perpindahan waktu ya. Nah, penandanya disuruh, dimintalah ya, disuruh para sahabat untuk sholat sebelum maghrib. Ya, karena para sahabat belum terbiasa sholat, ya, belum terbiasa sholat. Ya, apalagi sholat sunnah belum terbiasa. Jadi untuk membiasakan, untuk menguatkan, maka Rasulullah mengeluarkan hadis ini. Nah, yang kedua, ya, hadis yang kedua ini muncul di Madinah ketika para sahabat itu sudah stabil. Ya, artinya nggak usah disuruh para sahabat kalau sudah azan itu pasti datang ke masjid untuk sholat. Ya, semuanya datang ke masjid. Kalau yang ini diminta sholat, ada satu yang sudah datang, ada yang belum, ada yang masih nggak tahu kalau sholat maghrib itu wajib gitu. Jadi ini untuk menunggu, ya, menunggu sekaligus menguatkan orang-orang yang belum terbiasa sholat maghrib itu akan sholat maghrib. Ya bayangkan nanti azan langsung sholat. Sahabat yang ada di masjid cuma satu, gitu. Yang lainnya belum ngeh kalau maghrib itu wajib sholat. Maka dimintalah sholat sebelum maghrib. Kalau yang ini sudah terbiasa di Madinah kan keimanan para sahabat sudah stabil, sudah settle ya. Jadi yang dilihat oleh Ibnu Umar tidak ada yang sholat sebelum maghrib. Ya, langsung sholat. Karena para sahabat begitu azan langsung datang ke masjid, langsung baris, wudhu, langsung sholat. Seperti itu. Jadi al-jam'u mengumpulkan fakta. Jadi mana yang harus dipakai? Ya pakailah fakta yang mendekati fakta kita hari ini. Kalau fakta kita hari ini orang-orang masih sulit diajak sholat maghrib seperti zaman para sahabat di Mekah, ya misalkan Anda punya masjid, Anda mau adzan Allahu Akbar, kemudian udah sholat sendiri ternyata nggak ada jamaahnya. Kenapa? Karena banyak orang yang ketinggalan. Setelah Anda selesai sholat maghrib, banyak orang yang baru datang. Oh, berarti harus sholat sunnah dulu. Ya, harus sholat sunnah dulu sambil menunggu. Ya. Yang kedua, metode tarjih. Ini mencari hadis lain sebagai penguat. Misalkan ini. Dari Anas ya, bin Malik adalah muadzin apabila azan. Para sahabat Nabi SAW bersegera berdiri menuju tiang masjid untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib sampai Nabi SAW keluar. Sementara mereka dalam keadaan demikian. Jadi para sahabat Nabi, kalau azan langsung menuju ke masjid, langsung sholat 2 rakaat sampai Nabi datang. Ya, sampai Nabi datang keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Ya, berarti ada hadis penguat. Oh, sholat sebelum maghrib itu berarti boleh. Ya, sholat sebelum maghrib itu boleh. Karena Rasulullah menyatakan dulu sholatlah sebelum maghrib. Kemudian para sahabat setelah itu juga banyak yang berbondong-bondong sholat sebelum maghrib. Itu ya metodenya. Dan ini jangan kita yang memutuskan ya. Memutuskan mana hadis yang ini, jangan ya. Ya, kalau
ada 2 hadis yang bertentangan seperti ini. Kalau Anda mampu, Anda cari seperti ini, metode jamu atau tarjih. Mencari hadis penguat atau mengumpulkan fakta di baliknya. Asbabul hadisnya apa. Tapi kalau tidak mampu, bertanyalah pada orang yang mampu, yaitu ahli-ahli fikih, ahli-ahli hadis. Gitu. Karena kita tidak pernah tahu. Wow, kita hadis Sahih Bukhari saja tidak pernah membaca full loh. 4.000 hadis itu Anda pernah membaca full. Kalau Anda pernah membaca full semuanya, berarti Anda bisa masuk dan memutuskan al-jamu atau tarjih. Ya. Yang ketiga metodenya nasah, yaitu menghapus hadis dengan hadis terbaru. Ya, ini misalkan diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, sesungguhnya di setiap 2 adzan ada 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Ini hadis yang menghapus hadis yang dulu. Ya, menghapus hadis yang dulu. Ya, ada 2 rakaat setiap adzan dan iqamah kecuali sholat maghrib. Anda mau menasah ini boleh. Kalau Anda sudah tahu hadis-hadis sahih di Bukhari, hafal Quran, hafal hadis, mampu membuat analisis, artinya Anda mujtahid. Ya, Anda mujtahid. Kalau Anda mujtahid, boleh Anda memutuskan nasih, mansuh, kemudian tarjih atau al-jam'u. Tapi kalau tidak punya kemampuan di sana, Anda cari guru yang punya kemampuan itu, yang bisa menghantarkan Anda pada mujtahid. Ya, dan guru Anda pasti punya madhab. Kemudian pertanyaan kelima, penamaan surat Al-Quran itu dilakukan oleh siapa? Gitu. Ya, dari beberapa referensi, ya, misalkan Ibnu Jarir yang mengatakan semua surat Al-Quran memiliki nama yang diberikan oleh Rasulullah. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, dari Fatwa Lajnah, ya, kami tidak mengetahui adanya dalil dari Rasulullah yang menunjukkan beliau memberi nama seluruh surat. Hanya saja terdapat beberapa hadis sahih yang menyebut nama beberapa surat seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Sementara surat-surat lain dari para sahabat. Jadi ini kan seperti pertentangan ya. Ada memang surat-surat yang diberikan nama langsung oleh Rasulullah. Al-Baqarah, Ali Imran itu diberikan nama langsung oleh Rasulullah. Tapi ada juga yang tidak. Misalnya Baro'ah. Ya, Baro'ah itu surat At-Taubah. Rasulullah menyebutnya surat Baro'ah. Tapi dalam mushaf, Anda tidak menemukan itu nama surat Baro'ah. Namanya adalah surat At-Taubah. Artinya apa? Ada nama-nama surat yang memang secara langsung Rasulullah yang memberi nama. Artinya kalau Rasulullah yang memberi nama itu petunjuk langsung ya, taufik langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada nama-nama yang lain, berarti itu adalah ijtihad para sahabat. Yang kemarin saya ceritakan mulai dari Abu Bakar, diteruskan Umar, kemudian kodifikasi secara resmi oleh Utsman. Ya. Dan sebenarnya kalau dilihat secara terperinci ya, Malaikat Jibril itu ketika diutus oleh Allah membacakan ayat-ayat pada Rasulullah, itu tidak ada awal dan akhirnya. Misalkan tidak pernah mengatakan ini surat Al-Fatihah loh, nggak ada. Hanya dibaca saja, ya. Dan Rasulullah membaca tanpa menjelaskan awal dan akhirnya. Malaikat Jibril membacakan apa, Rasulullah mendengar, kemudian Rasulullah menyampaikan ke para sahabat, membacanya kembali. Ya, tidak ada awal dan akhirnya. Namun sebagian besar dapat diketahui awal akhirnya dengan memperhatikan redaksi ayat-ayatnya. Ya, misalkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ayat ke-7. Ya, kemudian ayat berikutnya yang turun itu Qaf. Ya, kan beda. Qaf selesai sampai satu surat, kemudian yang turun berikutnya di hari yang berbeda, misalkan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la, oh berarti ini nggak ada hubungannya sama ayat yang kemarin, gitu. Jadi tidak pernah, Malaikat Jibril tidak pernah menjelaskan ini ayat pertama surat apa, nggak pernah. Tapi Rasulullah dan para sahabat tahu, Rasulullah terutama tahu ini surat ini mengumpul jadi satu. Nah, ini surat ini, gitu. Tidak ada keterangan pasti, ya tidak ada keterangan pasti. Ya, hanya saja dikumpulkan semuanya ya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu berupa ayat Al-Qur'an, Rasulullah mengajarkannya para sahabat menghafalnya. Jadi menghafalnya juga ini ya nggak urut, belum urut waktu itu belum urut, ya, belum urut. Baru diurutkan, dirapikan itu di zaman
Umar terutama ya, Umar bin Khattab, kemudian Utsman, itu yang mulai dirapikan. Dan satu surat dengan surat yang lain itu sangat terlihat kaitannya, sehingga tidak terbalik-balik. Karena itu Allah itu menjaga langsung ya, Al-Quran itu. Ya, turunnya itu berangsur-angsur, pokoknya turun ayat-ayat. Tapi Allah memberikan hidayah langsung ke Rasulullah. Ini tuh ayat ini, satu surat. Ayat ini tuh berkumpul dengan ayat ini, satu surat, seperti itu. Ya. Tidak ada perbedaan ya. Jadi mana ayat pertama, ayat terakhir itu tidak ada perbedaan, tapi ada kekhasan yang itu merupakan hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tentang penamaannya bagaimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, penamaannya memang ada surat-surat yang langsung diberi nama oleh Rasulullah. Tapi setelah itu, penamaan maupun pembagian juz dan lain sebagainya itu dilakukan oleh panitia ya. Saya menyebutnya panitia. Dimulai dari Abu Bakar yang masih mencetuskan ide awal, kemudian ide yang lebih kuat lagi dari Umar, kemudian dikodifikasi dengan sempurna oleh Utsman. Kemudian taklid boleh enggak? Gitu. Jadi jumhur ulama berpendapat kalau orang awam kita nih yang nggak tahu apa-apa, ya itu wajib taklid pada orang alim. Ya, taklidnya orang awam, ya kita harus taklid pada orang alim. Ya. Pendapat kedua, taklid bagi orang awam hukumnya haram. Artinya, nek taklid 100% nggak boleh. Kita harus usaha, ya. Usaha menggunakan akal kita, memeriksa dalilnya, ijtihad, ya. Memeriksa itu benar-benar ada dalam Quran enggak, itu pendapat kedua. Ya, ini pendapatnya orang Mu'tazilah ya, biasanya. Nah, yang ketiga orang awam itu wajib taklid pada imam, seperti sahabat taklid pada Rasulullah, itu karena Rasulullah terbebas dari dosa. Jadi kalau kita merasa awam, maka kita harus taklid. Ya, kalau kita merasa awam, kita harus taklid. Sembari kita taklid mengikuti yang ada. Misalkan Anda punya guru Anda pasti kan punya madhab. Ya, madhab yang paling besar kan 4 itu, dan sudah terbebas dari banyak kesalahan. Madhab itu karena diikuti dengan kajian dan penelitian hadis yang cukup detail. Nah, sembari Anda taklid pada guru Anda juga harus mengkaji. Misalkan bagi bacaan basmalah, ada nggak sih hadis tentang basmalah itu di awal surat? Ada nggak ya hadis tentang bacaan basmalah itu nggak dibaca? Gitu. Anda cari semuanya. Anda cari semuanya sehingga, oh ini alasan Imam Syafi'i itu menyatakan sholat itu harus memakai bacaan basmalah. Gitu. Ini alasan Imam Malik itu tidak menggunakan. Itu harus ada semuanya. Harus mulai dipelajari ya, karena nggak bisa kita terus-terusan taklid ya. Kalau taklid terus-terusan kita tidak yakin nanti dengan ibadah yang kita lakukan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ilat pada hadis ya. Ilat itu ada 5 pendapat ya. Menurut Ibnu Shalah itu ungkapan yang tersembunyi yang mencederai hadis ya. Kalau An-Nawawi itu sebab tersembunyi yang menodai hadis, baik lahiriah maupun yang langsung nampak, yang tidak nampak. Sedangkan Imam Tirmidzi, ilat itu cacat yang tersembunyi pada sanad dan matan hadis. Ya, sanadnya tidak bersambung, tidak ada tengah-tengah yang bolong, ada tengah-tengah yang tidak ada perawinya. Gitu. Matannya juga gitu, kata-katanya tidak terlalu bagus. Gitu. Ya, jadi istilah ilat itu segala macam hal yang nanti bisa mengukurkan kesohihan suatu hadis, baik secara lahir, misalkan kebohongan perawinya lalai, perawinya buruk hafalannya, atau kata-kata dalam hadis itu. Jadi ada kata-kata dalam hadis itu yang satu kata yang nggak pas lah ada di situ, itu namanya ilat. Ya, dan yang bisa mengidentifikasi ilat ini adalah ulama hadis. Ulama hadis, kalau kita nggak tahu, kita bahasa Arab saja nggak tahu. Ya, kalau mereka tahu. Atau ada sebab-sebab laten
ya sebab-sebab yang ada di balik hadis itu yang nggak pas gitu. Misalkan tentang basmalah tadi kan sudah jelas ya, musalahnya tentang salat maghrib misalkan, Musalamah mendengar langsung Rasulullah mengatakan salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Kan tidak ada hal-hal yang sangat membingungkan dengan kata-kata Rasulullah itu. Pokoknya salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Sudah. Tapi kalau ada hal-hal yang uh, membingungkan atau terlihat seperti aneh atau janggal, maka itu namanya ilat. Ya, baik yang terlihat langsung dalam teks hadis ataupun yang berada dalam makna hadis itu. Itu yang secara langsung. Dan ilat yang utama itu biasanya kalau dinisbatkan pada perawinya. Jadi perawi hadis nih mulai dari zaman sahabat sampai perawi yang sekarang sampai zamannya Imam Bukhari misalkan. Ada 100 orang yang meriwayatkan. Ya. 100 tahun ya, 100 tahun ada 100 orang yang meriwayatkan. Berarti 1 tahun 1 orang yang meriwayatkan. Kemudian mengajarkan pada muridnya. Tapi di orang yang ke-51 ya ada kejanggalan perawinya. Apa? Perawinya kok nggak diketahui namanya. Jadi namanya itu anonim gitu. Ini kan janggal. Ini namanya ilat. Ya, kalau ada hadis seperti itu sampai ke tangan Bukhari Muslim atau Imam Bukhari diteliti kok orang ke-51 ini anonim, cari-cari namanya nggak dikenal. Ya, tapi dia berhasil mengajarkan ke orang 52. Nah, orang 52 ditanyai nggak tahu, udah lupa orang 50 itu siapa. Itu namanya ilat. Dan di tangan para ulama fikih, ulama hadis, maka hadis seperti ini dikategorikan sebagai hadis hasan atau dhaif. Ya, turun derajatnya dari yang sahih. Kemudian syarat mujtahid. Apakah harus hafal Al-Quran? Iya, seperti yang saya jelaskan kemarin, harus fasih bahasa Arab, hafal Quran, menguasai kitab-kitab hadis, menguasai seluruh metodologi hadis. Ya. Kenapa? Karena tugasnya mujtahid itu mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Ya, dia harus mampu nih mengumpulkan dalil-dalil yang dibahas dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang ada. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, dia nggak bisa menafsirkan. Ya, kalau dia nggak hafal Quran, dia susah menggabung-gabungkan, menganalisis menjadi satu rangkaian pemikiran yang bisa disimpulkan. Dia sulit. Ya. Sehingga kemampuan mujtahid untuk berbahasa Arab, hafal Quran, hafal hadis, dan lain sebagainya, dan menguasai seluruh metodologi ijtihad itu untuk meminimalkan seseorang berpendapat secara individu. Jadi ketika seorang mujtahid mengeluarkan fatwanya, itu bukan fatwa individu. Saya suka musalamah nih, makanya Imam Syafi'i itu mengambil fatwa atau hadis-hadis yang berasal dari keluarga Nabi. Enggak, itu individu, pendapat individu. Ini enggak, mujtahid itu mengeluarkan fatwa atau dalil itu berdasarkan keseluruhan penelitian dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab serta mendiskusikannya baru menyimpulkannya. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak boleh, kita nggak bisa menafsirkan ayat. Ya, kita nggak bisa menafsirkan hadis. Kalau bisa sedikit-sedikit juga nggak boleh. Ya, karena syaratnya bukan hanya berbahasa Arab, atau Quran juga, dan menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, jadi syarat mujtahid itu sangat berat. Tidak semua orang bisa menjadi mujtahid atau orang yang berijtihad. Pertanyaan berikutnya, Yasin atau Al-Kahfi, mana yang harus dibaca di malam Jumat? Jadi ada beberapa hadis, ya, kumpulkan di sini hadis sahih semua. Yang pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Ya, ini sahih. Kemudian hadis kedua, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Ini An-Nasa'i. Ya, An-Nasa'i Baihaqi itu sudah suhunya orang hadis ya, suhunya perawi hadis sahih ya. Ini sahih. Ya. Artinya Al-Kahfi itu memang disunahkan untuk dibaca, terutama di malam Jumat. Kemudian bagaimana dengan Yasin? Ya, Yasin ini satu yang saya dapatkan dari Tirmidzi. Kan dari Tirmidzi makanya saya agak oke, karena Tirmidzi punya sunan ya, kumpulan hadis-hadis itu.
Segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah mencatatnya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Ini riwayat Tirmidzi, tapi beberapa perawi menyatakan hadis ini dhaif karena beberapa perawinya tidak dikenal. Ya, tapi tidak ada narasi bahwa Yasin harus dibaca pada malam Jumat di sini. Tidak seperti Al-Kahfi. Al-Kahfi secara jelas menyatakan baca pada malam Jumat, maka akan mendapatkan faedah ini dan faedah ini. Tapi Yasin tidak ada. Ya, jadi mana yang harus dibaca? Al-Kahfi. Kalau Anda mau membaca Yasin, baca setelah Al-Kahfi. Maka Anda mendapatkan double. Ya, double pahala dan double faedahnya. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada Al-Quran dan hadis. Mengapa perlu ijtihad? Sudah saya jelaskan yang kemarin ya. Ada masalah-masalah terbaru, kontemporer, yang hanya ada pada zaman kita, dan di zaman Rasulullah tidak ada. Ya, dan tidak dibahas langsung dalam Quran. Makanya kita perlu berijtihad. Seperti vaksin kemarin. Itu kan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Makanya kita perlu berijtihad. Boleh nggak sih vaksin ini kita pakai? Itu bank misalkan. Dulu zaman Rasulullah nggak ada bank. Boleh nggak sih kita mendirikan bank? Gitu. Dulu adanya Baitul Mal. Ya. Jadi meskipun ada Al-Quran dan hadis, perlu sekali kita ruang-ruang untuk berijtihad. Macam-macam ijtihad apa saja? Ada beberapa, ada ijma, qiyas, maslahah mursalah, sudut zariyah, istishab, urf, istihsan. Ini semua contoh-contoh dari produk-produk ijtihad. Ya, kalau ijma itu kesepakatan ulama ya, untuk menentukan suatu perkara. Kalau qiyas itu penetapan masalah baru, tapi punya kesamaan, dikiaskan. Kalau masalah mursalah itu yang mempertimbangkan manfaatnya. Kalau manfaatnya banyak, berarti boleh diambil. Sudut zariyah ini yang pemutusan hukum mubah makruh. Ya. Ini mubah, ini makruh itu kan nggak secara langsung dijelaskan ya dengan kecuali yang haram. Yang haram biasanya sudah jelas. Tapi yang mubah makruh ini biasanya nanti ruang ijtihad yang masuk ke sana. Rokok misalkan, ini mubah atau makruh atau malah haram. Wah jangan haram lah, kan nggak ada barang haramnya juga. Oh, berarti makruh. Itu boleh. Suatu saat nanti diijtihadkan kembali menjadi haram boleh, karena ternyata maldorotnya banyak misalnya. Kemudian istishab, ini penetapan hukum hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan itu. Ini sama dan mirip. Kalau urf itu kebiasaan, ya, kebiasaan atau adat. Pakai batik, ya. Rasulullah tuh pakainya jubah. Sekarang ada batik, boleh nggak kita tuh sholat pakai batik? Nah itu baru ijtihad urf, ya ijtihad karena ada kebiasaan setempat. Ya. Intinya menutup aurat. Ya hasil ijtihad ulama intinya menutup aurat. Pakai batik boleh, pakai apa saja boleh. Tapi yang bagus ya yang sesuai dengan sunnah. Jadi kalau hari Jumat ya jangan pakai batik, nggak bisa. Tapi pakai baju koko atau pakai jubah. Gitu. Istihsan ini tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lain karena ada dalil syarak yang mengharuskannya. Ini hampir sama dengan nasih-nasih tadi. Kemudian Al-Quran dikemukakan dalam dua redaksi, anti Allah dan anti Rasul. Oh ini, segala perintah dalam larangan Al-Quran itu wajib ditaati. Dan perintah dan larangan dalam Al-Quran itu diteladankan oleh Rasulullah langsung. Misalnya, misalkan, tunaikanlah sholat, ya, dirikanlah sholat. Rasulullah memberikan contoh, ini caranya sholat itu seperti ini. Kita meneladani Rasulullah itu sama dengan mentaati Rasulullah. Ya, karena ketika kita meneladani Rasulullah, kita mentaati Rasulullah, saat itu juga kita mentaati Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Shahifah itu apa? Shahifah itu lembaran-lembaran tulisan yang berisi hadis dan ditulis pada zaman Rasulullah. Tapi ada juga Shahifah beberapa yang berisi ayat-ayat Quran. Ya. Jadi Shahifah. Dan para ulama hadis itu meneliti Shahifah biasanya kalau mereka bisa sampai ke zaman para sahabat. Kalau enggak, berarti yang dibaca oleh orang-orang selanjutnya dari Shahifah. Banyak ya Shahifah misalkan yang paling terkenal itu Shahifah Ibn Abbas. Ini orang yang paling pintar saat itu. Ya, isinya semua hadis Rasulullah ditulis, selain dihafal ditulis oleh beliau. Sehingga Shahifahnya masih ada sampai sekarang dan menjadi rujukan
imam hadis atau ahli hadis untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih. Mereka bermadzhab ganda. Ya, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu harus satu madzhab. Yang kedua boleh pindah-pindah boleh. Yang ketiga pendapat yang lebih rinci. Jadi jika dalam hal salat memakai madzhab Syafi'i, maka ia harus konsisten di madzhab Syafi'i itu. Kemudian puasa dia pakai madzhab Maliki, boleh, tapi harus konsisten. Kalau puasa pakai madzhab Maliki terus. Ini ada 3 pendapat. Nah, 3 pendapat ini sebenarnya ada latar belakangnya. Yang pertama, kenapa sih kita itu harus punya satu madzhab dan nggak boleh pindah-pindah? Ya. Ini agar syariat dan agama ini tidak dikotori atau terkontaminasi mulut-mulut jahil, ya, yang dia tuh nggak punya kemampuan dalam syariah, tapi dia pindah-pindah madzhab seenak-enaknya, gitu. Nggak paham teks syariah, nggak merujuk pada ulama, gitu. Suka-sukanya dia saja, ini nggak boleh. Ya. Jadi untuk menutup pintu itu, menutup adanya fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang datang dari orang yang tidak paham tentang agama, tidak hafal hadis, tidak hafal Quran, tidak paham tentang sirah Nabi atau perjalanan hidup Nabi, tidak paham tentang asbabul nuzul, tidak paham tentang asbabul hadis, itu untuk menghindari itu. Untuk menghindari itu maka ya ini pendapat yang pertama, harus satu madzhab dan tidak boleh berpindah. Karena satu madzhab misalnya Imam Syafi'i, kita ketahui kualitas Imam Syafi'i dalam memfilter hadis-hadis sahih itu seperti apa. Di perjalanan beliau 40 tahun itu khusus memfilter hadis-hadis sahih agar nanti kita kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu menjadi rujukan bagi umat sehingga umat tidak kebingungan. Itu ya, itu poinnya. Ya. Kemudian yang kedua itu boleh ya kalau ada uzur syar'i. Jadi kalau ada uzur nih, Anda boleh pindah. Seperti yang saya contohkan kemarin, waktu berhaji, kalau Anda tetap pakai mazhab Syafi'i, Anda nggak selesai dalam tawaf. Ya. Jadi Anda boleh berpindah kalau benar-benar urgent dan syar'i, itu pun dengan syarat. Ya. Syaratnya punya argumen yang kuat. Ya, punya argumen yang kuat. Saya ini tawaf, desek-desekan, nggak apa-apa nih saya pakai mazhabnya Maliki bahwa persentuhan dengan non mahram itu yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu sehingga Anda selesai tawafnya, itu nggak mengada-ngada, nggak Anda misalkan pacaran sentuh-sentuhan nggak apa-apa, kita pakai Imam Maliki, nggak boleh. Jadi punya sandaran, artinya kita berpindah mazhab itu bukan dalam rangka untuk bermaksiat pada Allah, tapi kita berpindah mazhab dalam rangka mentaati Allah. Ya, dan satu yang penting, Anda mendapatkan bimbingan dari ahli agama. Ya, ahli agama ini yang punya akses ke para mujtahid itu. Jadi ahli agama yang pernah membaca Sahih Bukhari, pernah belajar langsung dari ahli fikih misalkan, atau pernah kuliah langsung di ahli-ahli fikih yang ada di universitas, itu boleh. Bukan Anda mencari-cari sendiri terus mengambil pendapat sendiri. Ya, itu. Ini pertanyaan selanjutnya. Maaf ini jadi lama ya. Tanggapan mengenai artikel yang menyerahkan ijtihad beribadah secara online. Ya. Jika tidak ada mujtahidnya, ini jawabannya. Jika tidak ada mujtahid yang mengeluarkan fatwa itu tidak boleh diikuti. Kecuali ibadah-ibadah yang umum ya, misalkan menghafal Quran, membaca Quran, itu kan ibadah umum. Ya. Pakai online juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada sholat online ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Sampai kapan sholat itu tidak boleh dilakukan secara online. Ya, bagaimana sholat online? Ya, sholat direkam terus diputar ketika aku azan dulu, azan maghrib, jadi sholatnya satu kali diputar bolak-balik itu kan online ya, seperti itu. Nah, nggak boleh. Kalau ada hal-hal yang lain, misalkan vaksin misalkan, itu kan perlu mujtahid yang mengeluarkan fatwa, boleh. Ya. Jadi kalau tidak ada mujtahidnya, jangan dilakukan. Kemudian ini pendapat tentang perbedaan mazhab. Bagaimana cara menyikapi orang yang berbeda mazhab?
Ya, jadi kalau ada orang yang saling menyalahkan terhadap perbedaan mazhab, yang pertama Anda bisa mendatangkan ahli fikih dan ahli mazhab untuk berdialog dan memberi nasihat pada dia. Yang kedua, kita pelajari mazhab itu apa. Ya, sambil mempelajari pendapatnya. Jangan-jangan pendapatnya dia itu benar. Jangan-jangan pendapatnya dia salah. Jangan-jangan pendapat kita yang salah, pendapat dia yang benar. Jika ada yang benar, kita hormati. Jika ada yang salah, ya kita menemukan dalil yang kuat, kita berikan kepada beliau. Jadi kalau belum memungkinkan ya diamkan saja. Tapi yang penting dari mazhab itu, kita belajar kembali tentang agama kita. Jadi mazhab itu apa? Isinya mazhab itu apa? Hadis, isinya mazhab itu hadis. Hadis itu apa? Membaca hadis itu bagaimana? Kitab hadis itu apa? Berarti kita belajar kembali tentang agama kita. Semakin banyak orang belajar tentang agama Islam, semakin dia akan menjadi bijaksana dalam menyikapi perbedaan apapun. Ya. Kalau masih ada yang saling menyalahkan, berarti dia tidak paham tentang agama Islam. Dia paham tentang permukaan. Karena para ulama hadis itu sama sekali tidak pernah saling menyalahkan sekalipun. Mungkin di link kemarin atau pembelajaran kemarin saya contohkan ya, kunut misalkan, kunut itu dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan imam yang lain nggak pernah melakukan. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika berguru ke Imam Maliki mengikuti sholatnya Imam Maliki, tidak pernah pakai kunut dan tidak pernah protes satu kali pun. Ketika Imam Maliki datang ke rumahnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan murid-muridnya menggunakan kunut setiap subuh. Imam Maliki tidak menyalahkan Imam Syafi'i, tapi beliau ikut sholat di belakang Imam Syafi'i. Ya, tidak menyalahkan, kamu itu murid saya, pakai kunut, saya aja nggak pakai kunut, enggak. Dia tetap menghormati pendapat Imam Syafi'i walaupun itu muridnya. Itu tanda orang-orang yang paham tentang agama. Ya, lebih bijaksana dan tidak saling menyalahkan. Maka kalau untuk kita, ya saran saya untuk Anda semua, pelajarilah Islam lebih dalam lagi. Ya, tidak sekedar sholat, puasa, lebih dalam lagi, pelajari lebih dalam lagi. Ya, sumber-sumber referensinya pelajari lagi. Ya, datangi kajian-kajian agama lebih intens lagi, sehingga Anda lebih tahu tentang agama Islam. Terutama di masa pandemi ini banyak waktu-waktu luang ya, Anda bisa memutar video di YouTube ya, tentang kajian-kajian yang mungkin sangat baik untuk Anda pelajari ya, untuk masukkan dari memahami kitab. Kemudian di zaman sekarang banyak orang menyiarkan agama tanpa paham betul tafsir fikihnya. Saya ingin bertanya mengenai hubungan dalam Al-Quran. Apabila salah seorang berarti salah satu misalkan Al-Quran, kenapa contohnya ini di Quran tidak ada, kenapa harus diangkat? Apakah dari manusia mencuri itu? Iya, untuk mendapatkan Islam otomatis kita harus punya bekal. Orang tidak bisa memberi kalau dia tidak punya apa-apa. Ya. Tapi tidak harus menunggu punya semuanya. Ya, Anda tidak harus menjadi orang kaya untuk bersedekah. Anda tidak harus menjadi ahli tafsir, ahli fikih untuk mengingatkan teman Anda. Ya, sekedar mengingatkan untuk jangan pacaran. Ya. Kenapa? Wala taqrabuz zina, ada dalam Quran. Jangan mendekati zina. Pacaran itu mendekati zina. Ya, itu termasuk dalam ini berdakwah. Jadi ada dalam satu hadis sampaikan dari itu walaupun hanya satu ayat. Ya. Walaupun satu ayat disampaikan, tidak harus menunggu. Tidak harus menunggu. Tapi kalau ada misalkan orang yang berat, salah satu ya, ini misalkan umrah kan nggak ada dalam Quran, yang ada itu haji. Maka harus kita amalkan. Kita tidak bisa menggunakan Al-Quran langsung untuk kita terjemahkan dalam kehidupan. Kita membutuhkan hadis. Selain membutuhkan hadis, kita membutuhkan mazhab untuk memperjelas. Ya, untuk memperjelas pembahasan itu kita membutuhkan mazhab. Ya, mazhab ilaihi. Jadi apa yang dipilih? Ya, nggak bisa sesuka kita gitu, nggak bisa. Jadi untuk memperjelas suatu ibadah, bagaimana caranya, bagaimana fikihnya, maka kita memiliki rujukan hadis. Dan hadis itu nanti diterjemahkan atau diperjelas oleh para ulama atau imam mazhab. Seperti itu ya.
Kemudian hadis gharib apakah sahih? Ini langsung saya jawab dengan contoh. Ini salah satu contoh hadis gharib. Perawinya itu hanya Umar bin Khattab seorang. Jadi Umar bin Khattab hanya mendengarkan sendiri perkataan Rasulullah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Pada siapa yang hijrahnya untuk dunia atau karena yang dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Umar mendengar ini seorang diri, makanya disebut dari suarib. Ya, perawinya sendiri atau menyendiri atau tunggal. Tapi ini hadis sahih. Ya. Kenapa? Karena sanadnya tidak terputus, tidak ada ilat. Kita ketahui perawi pertamanya ini kualitasnya seperti apa. Kemudian perawi selanjutnya, ini kebetulan saya tuliskan perawinya sampai Al-Humaydi ya. Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair menceritakan pada kami Sufyan, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansyari, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian kami mendengar Al-Qamah bin Al-Waqas. Ini satu orang semua. Ya, satu orang. Jadi Umar berkata kepada Al-Qamah berkata pada Muhammad menyampaikan ke Sa'id Al-Ansari, Sa'id Al-Ansari menyampaikan ke Sufyan menyampaikan ke Zubair, Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, sampai diterima oleh Bukhari. Ya. Tapi kualitasnya kualitas sahih karena tidak ada yang meragukan di dalamnya. Gitu. Jadi gharib apakah sahih ada? Gharib bisa juga saat terpenuhinya kualitas hadis sahih tidak terpenuhi ya bisa masuk di sana baik. Apakah perbedaan mushaf Utsmani? Ya, kemarin sudah saya ceritakan ya, mushaf Utsmani itu selain mengkodifikasi, mengumpulkan dari sohifah ya, suhuf-suhuf yang ditulis oleh para sahabat, kemudian memberikan harokat. Jadi Quran itu awalnya tidak ada harokat dan tidak ada tanda baca. Jadi kalau Bismillah itu ya nggak ada kasrahnya, nggak ada domahnya, nggak ada tanwinnya, nggak ada sukunnya, nggak ada. Baru zaman Khalifah Utsman diberi tanda baca untuk menghindari kesalahan baca karena tidak semua orang di dunia itu bisa berbahasa Arab. Kalau orang Arab asli bisa, ya diberikan tanda baca. Nah, langkah awalnya Utsman ini mengumpulkan naskah Quran yang sudah disimpan oleh Hafsah. Ya, kumpulan Sohifah itu disimpan Hafsah zaman Abu Bakar, karena zaman Abu Bakar sudah mau dikodifikasi, tapi karena waktunya tidak terlalu panjang, jadi cuma dikumpul-kumpulkan saja. Ya. Kemudian membentuk panitianya itu menulis kembali, membukukan lembaran-lembaran yang lepas itu, menyalin ulang ke dalam sebuah buku namanya Mushaf. Ya, penulisannya ya, ini instruksi Utsman langsung berpedoman pada bacaan Al-Quran orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya, misalkan alif lam mim, alif lam dan mim. Bagaimana orang-orang penghafal Quran itu membaca? Itu ditulis seperti itu. Alif lam mim, kemudian dikasih tasdid seperti itu. Salunannya kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Ya, 4 naskah dibawa ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah disebar gitu ya. Kemudian ada juga yang masih di Madinah namanya Mushaf Al-Umar. Nanti mushaf ini disebarkan ke seluruh dunia, digandakan kemudian disebarkan ke seluruh dunia dan secara periodik diteliti kembali isinya. Apakah ada yang salah atau ketika dicetak itu ada yang nulisnya salah atau bagaimana, nanti ada kodifikasi atau ada filter tertentu. Nah, perbedaannya dengan mushaf standar Indonesia sebenarnya tidak ada perbedaan yang menyolok kecuali di beberapa hal. Misalkan ini, walillahi, kalau di mushaf Utsmani ya panjang, ya ini kan panjang 2 harokat, tidak ditulis panjang, ya karena semua orang sudah tahu walillahi bacanya panjang. Tapi kalau di kita walillahi ini panjang 2 harokat ditulis 3. Ini juga seperti itu. Baitu wudi'ah. Kalau di mushaf Utsmani asli tidak ada tidak ada tasydid, tidak ada tasydid. Kalau ini dikali tasydid untuk memudahkan. Baitu berarti di sini idgham laun, idgham bihun. Ya, idgham bihun. Ini juga man dakhala
Usmani tidak ada, sukun itu tidak ada. Kalau di Indonesia ada, dikasih tanda sukun kecil, ya, dan lain sebagainya. Tapi apakah ada perbedaan sih? Tidak ada. Perbedaannya pasti sama, hanya di tengah baca dan keterangan-keterangan tertentu yang memudahkan orang Indonesia untuk membaca. Ya, ini misalkan manjereha ada tulisan imalah. Imalah itu bacanya sambil miring. Kalau ini dibaca orang Indonesia pasti jadinya manjeroha. Padahal bacaan dari para hafid atau penghafal Quran di zaman Rasulullah ini dibaca manjereha. Makanya ditulis imalah. Imalah itu sesuatu yang ditulis dibaca miring. Manjereha. Nah, ini juga ismam. Lah, kalau ini kita baca pasti la tak mana. Padahal ini ada tulisan ismam. Ismam itu mulutnya dikerucutkan ke depan. La tak mana. Seperti manuna tapi enggak jelas. La tak mana. Waktu baca mana itu mulut kita mengerucut ke depan. Itu namanya bacaan ismam. Nah, ini bedanya hanya di sini saja. Jadi kalau Anda ke Madinah pakai yang Ismani asli, hati-hati. Ya, ada beberapa yang harus kita pelajari kembali. Ini benar nggak ya? Tapi kalau yang Musaf Usmani yang sudah standar Indonesia sudah diberi bacaan yang memudahkan. Nah, ini pertanyaannya sama dengan yang tadi ya. Ada Muhammadiyah, NU salah, bagaimana kita masuk apa jalan sendiri. Ya, pertama, semuanya orang Muslim. Ya, tidak sempurna iman seseorang yang kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi tetap bergaul dengan baik apapun organisasi mereka asalkan mereka itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka harus kita perlakukan dengan baik. Ya. Dalam Risalatul Ma'awana dijelaskan jika ingin memenuhi hak setiap muslim, pertama perlakukan setiap muslim itu seperti engkau suka diperlakukan. Kita suka diberi, berilah mereka. Ya. Kita suka disapa, sapalah mereka. Ya, ada juga orang yang suka disapa, ya, nggak usah disapa. Ya. Dan perlakukan mereka ya, sama seperti ketika mereka nggak ada. Jadi ketika ketemu dia kita yang ngomongnya baik sopan, ketika nggak ada dia ya kita ngomongnya baik sopan. Ketika ada dia kita bersikap lapang, ketika nggak ada dia ya kita bersikap lapang. Itu. Hadis sebagai penjelas moral tepat iya. Langsung saya jawab iya. Ya karena hadisnya penjelasnya Al-Quran. Ada ulama yang menyatakan menjadi ijtihad tertutup. Enggak. Ijtihad boleh dilakukan asalkan ada perkara yang perlu diijtihadi, ada mujtahid yang mampu, maka ruang ijtihad terbuka. Ya, boleh. Toleransi hanya berlaku ya. Tadi sudah dijelaskan ya, boleh kita berpindah mazhab itu sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi gawat, boleh. Asalkan ada dasar yang kita pakai. Asalkan ada guru atau ulama yang mengajarkan. Asalkan kita tahu dasar utamanya apa. Asalkan kondisi itu benar-benar gawat, sehingga kalau kita memakai mazhab kita, ibadah kita tidak bisa berlangsung. Itu boleh. Ya. Hadis yang beredar banyak, membedakan hadis hasan, dhaif, bagaimana? Yang pertama pelajari yang sahih dulu. Sahih itu ada di Bukhari Muslim. Anda baca, itu sahih semuanya. Cukup Anda pelajari yang sahih, maka Anda tidak akan mengenali hasan dan dhaif. Setelah Anda hafal yang sahih, tahu yang sahih, hafal yang sahih, mengamalkan yang sahih, baru Anda mengenali hadis hasan dan dhaif di sunan. Di Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi itu ada hadis-hadis hasan dan dhaif. Tapi yang pertama PR Anda pelajari yang sahih dulu. Pasti Anda bisa mengenali yang hasan dan dhaif. Ini akhir dari diskusi kita ya. Jadi semoga jelas. Saya senang sekali banyak pertanyaan yang masuk sehingga hampir mungkin setengah pelajaran kita gunakan untuk menjawab. Ya, sambil menunggu diskusi untuk bab hari ini, kita break dulu ya, sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dititipkan ke Kus atau Karim tentang materi hari ini. Jika tidak cukup waktunya ya nanti akan kita sambung di pertemuan ke depan. Lupa akhiri kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.